Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan hari ini tinggal beberapa hari insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita. Insya Allah pekan ketiga ya jadwalnya Sirah Nabawiyah, kita pakai kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Insya Allah kita ini ya melanjutkan mulai berapa berarti bait yang ke-9 ya, biar kita ingat gitu ya, berupaya juga mungkin yang punya kesempatan untuk menghafalkan biar lebih mudah, sekaligus juga kemudian lebih terinternalisasi begitu ya, untuk memahami dan nantinya kita juga mengamalkan ya Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai bersama-sama. Kita mulai dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari, wa ba'duha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'il awwali, amal fili, lakinnamal mashhuru sani ashrihi, fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi, wa wafaqal isrina minna isana, wa qablahu hainu abihi hana, wa ba'da amaini ghada fatima, ja'at bihi murdi'uhu salima, halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat, fa ba'da syahrainin sikaku batnihi, wa kila ba'da arba'in min sinnihi, wa ba'da sitin ma'a syahrin ja'i, wafatu ummihi alal abwa'i, wajaduhu lil abi Abdul Muttalib, ba'da samanin mata min ghairi kadhib, summa Abu Talibil amuka fal khidmatahu, summa ila samirahal, wa ba'da bihi wa dhaka ba'da amisni asar, wa kana min amri bahira mastahar, wasaronah wasami ilas wasaronah wasami asraful wara, fi ami isrin fi ami khamsatin wa isrinat kura, li ummina khatijatin mutajira, wa ada fihi rabihan mustabsyira, wa fakana fihi aqduhu alaiha, wa ba'dahu idfa'uhu ilaiha, wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha, wa walduhu minha qala Ibrahim, fal awwalul qasimu haza at-takrim. Nah, insya Allah sampai situ nanti kita bahas dari bait 9 sampai bait 16 berarti ya, sampai bait 16. Insya Allah sambil kita ini yang tidak pegang kitab bisa menyimak yang di sini.
biar muat di atas ini. Wa ba'da sitin ma'a syahrin ja'i. Wafatu ummihi alal abwa'i wajaduhu lil abi Abdul Muttalib tasamanin mata min wairi kazib summa bil kafal khidmatuhu summa sami rohal dari bait ke-9 sampai bait ke-12 dulu. Nah, sambil kita terjemahkan ya. Wa dan ba'da sesudah, sitin 6, ma'a syahrin apa? Bulan. Jaid datang. Jadi dan setelah usianya 6 tahun lebih 1 bulan. Jadi ada peristiwa yang terjadi setelah usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun 1 bulan. Jadi kemarin kita membahas itu masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika beliau berada di Bani Sa'ad, di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah, sampai beliau itu mengalami peristiwa pembelahan dada. Nah, sebenarnya Halimah itu pengen Rasulullah ada di rumahnya itu sampai lama, karena keberkahan Rasulullah itu dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Mulai dari tanahnya yang subur, kambingnya yang kemudian menjadi gemuk-gemuk, dan berbagai keberkahan yang lain, pengennya Rasulullah lama-lama di situ. Tapi ternyata pada usia 4 tahun atau sekitar itu, yang kemarin kita bahas di bait ke berapa itu? Bait ke-8 ya. Itu ternyata terjadi pembelahan dada yang membuat Halimatus Sa'diyah ini takut, karena khawatir ada orang yang mau mencelakai atau membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah dipulangkan ke Mekah kepada ibunya. Maka diasuh oleh ibunya dan juga dibantu oleh Ummu Aiman. Jadi Siti Aminah, Sayyidah Aminah itu punya pembantu namanya Ummu Aiman. Nah, ini pula yang nanti menemani beliau ketika ziarah ke Madinah. Jadi saat usia Rasulullah itu 6 tahun lebih 1 bulan, wafatu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Wafat.
Ummuhu, ibunya. Ala, atas atau di ya. Kalau disertai tempat itu artinya menjadi di. Abwa. Abwa ya, Abwa, nama daerah. Jadi antara Mekah dan Madinah. Jadi ceritanya ketika Rasulullah itu berumur 6 tahun, ibunya Sayyidah Aminah ini mengajak Rasulullah untuk ziarah ke makam ayahnya. Ayahnya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Abdullah itu beliau kan wafat ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di kandungan, dan beliau wafatnya di Madinah. Wafatnya di Madinah, dimakamkan di Madinah. Nah, kemudian saat ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kangen, pengen mengenang beliau, pengen berziarah, maka berangkat ke Madinah. Nah, dalam sirah nabawiyah yang lain, Ar-Rahiqul Maktum, kemudian sirah nabawiyahnya Syekh Ali Muhammad As-Shalabi, itu diceritakan bahwa mereka berangkatnya itu cuma bertiga. Sayyidah Aminah, kemudian Ummu Aiman sama Rasulullah. Wallahu alam apakah ada yang ngawal yang lain atau enggak, tapi yang 3 nama yang disebutkan itu. Nah, setelah berziarah kemudian masih tinggal di Madinah sekitar 1 bulan. Karena ayahnya Rasulullah itu memang punya hubungan kekerabatan dengan orang-orang Madinah, terutama Bani Adi bin An-Najjar. Sehingga Rasulullah itu sebenarnya punya hubungan kekerabatan nanti dengan orang-orang Ansor, karena ayah beliau pamannya itu dari Bani Adi An-Najjar itu. Nah, setelah di Madinah selama 1 bulan, lalu diajak pulang. Nah, di tengah perjalanan Bunda Aminah ini sakit dan kemudian wafat. Nah, wafatnya itu di Al-Abwa ini. Setelah mendengar kabar bahwa putrinya wafat, maka kemudian Abdul Muthalib menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Abwa dan dibawa ke Mekah. Makanya di sini wajaduhu ya, ya ada hunya ya di situ ya. Nah, wajaduhu apa? Artinya apa? Wajaduhu, kakeknya dan kakeknya. Lil abi, dari pihak bapak. Jadi Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasulullah dari pihak bapak. Berarti ayahnya, ya ayahnya Abdullah, karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi ini dari kakek dari pihak ayah. Ya. Ba'da sudah samanin 8 ya. Mata mata. Nah, ini juga sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Meninggal, mati ya bahasa Indonesia, mati. Wafat ya wafat, mata ya mati gitu ya bahasa Indonesia. Min ghairi tidak ya. Kadhib mendustakan. Jadi setelah 8 tahun ini usianya siapa? Usianya Rasulullah. Mata, siapa yang meninggal? Abdul Muthalib. Nah, min ghairi kadhib, tanpa ada yang mendustakan. Artinya para ulama sejarah, para ulama sirah nabawiyah itu semuanya sepakat bahwa ketika usianya Rasulullah 8 tahun, Abdul Muthalib wafat.
Jadi nggak ada yang memperselisihkan bahwa wafatnya Abdul Muthalib itu pada saat Rasulullah berusia 8 tahun gitu ya. Di ba'da zamanin matamin ghairi kadzib. Di ini Abdul Muthalib kakak beliau wafat. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh ibunya, maka Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Dan Abdul Muthalib ini adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat dihormati, meskipun beliau tidak termasuk orang terkaya di Mekah, tetapi kedermawanannya itu paling luar biasa. Beliau kalau ada tamu, baik tamu yang ke rumahnya maupun tamu yang ke Baitullah, ke Mekah, itu kalau beliau tahu, maka dengan serta-merta akan membantu. Kalau beliau mampu, kemudian ya hidangan, makanan itu kemudian disajikan, ya minimal memberikan minum, membantu, memberikan pelayanan. Nah, kedermawanannya yang luar biasa menjadikan beliau yang paling dihormati di Mekah, meskipun bukan orang yang paling kaya. Dan Abdul Muthalib itu punya dipan khusus yang hanya beliau yang boleh duduk di situ. Bahkan anak-anaknya, jadi paman-pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang berani duduk di dipan itu. Tapi satu ketika Rasulullah yang masih kecil duduk di situ. Nah, melihat itu paman-pamannya itu berusaha untuk segera memindahkan Rasulullah. Tapi kata Abdul Muthalib, biarkan dia di sini. Jadi kakeknya ini demikian sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya berlangsung berapa tahun berarti di bawah asuhan kakeknya? Hanya 2 tahun. Dari usia Rasulullah 6 tahun sampai ke usia Rasulullah 8 tahun. Nah, kemudian kemudian Abu Thalib, ya Abu Thalib ya, Al-Am paman, kafala khidmatuhu. Nah, ini sebenarnya lanjut ya, cuma kan ini karena rojas jadi dipenggal di sini. Kafala. Apa kafala? Kafala, dia menjamin. Khidmat tuhu. Apa khidmatuhu? Apa istilahnya, pemeliharaannya, pengasuhannya. Nah, begitu ya. Jadi kemudian Abu Thalib pamannya Rasulullah yang menjamin pengasuhannya. Jadi setelah Abdul Muthalib wafat, sebelum beliau wafat itu sudah berpesan kepada salah seorang anaknya, yakni Abu Thalib, untuk mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dilaksanakan oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu juga sama seperti Abdul Muthalib, beliau menjadi salah seorang tokoh Quraisy meskipun tidak kaya, begitu ya. Dan beliau lebih menyayangi Rasulullah dibandingkan anak-anaknya sendiri. Nah, ini saking sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa peristiwa yang tidak disebutkan di Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, tetapi disebutkan di banyak sirah nabawiyah yang lain. Misalnya, suatu ketika ada tamu yang datang melaporkan kepada Abu Thalib bahwa daerahnya sedang kekeringan. Di Mekah sebenarnya juga kekeringan, kemarau panjang, tetapi tidak begitu terasa. Tetapi di daerah orang ini itu sangat terasa sampai menjadikan
kehidupan mereka sangat terganggu. Maka mereka mengadu kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini daerah kami sudah lama kekeringan, paceklik, kami sebagiannya hampir mati kelaparan. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Berarti kan orang ini butuh hujan gitu ya. Nah, maka kemudian Abu Thalib ini mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Ka'bah, lalu menempelkan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Ka'bah dan mengangkat tangan beliau. Dan seketika pada saat itu langit yang tadinya sangat cerah, sangat panas itu tiba-tiba kemudian ada awan yang berarakan dan setelah itu turun hujan. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah ketika beliau masih kecil gitu ya. Atau kalaupun tidak bisa disebut mukjizat karena belum menjadi rasul, ya apa? Ya sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga yang mungkin tidak disebut karena setelah ini langsung summa, kemudian ila kepada ke asam, rohal, kita tahunya biasanya rihlah, nah, perjalanan, ya. Kemudian mengajak Rasulullah itu, nah bihinya ini yang dengan Rasulullah pergi ke Syam, begitu ya. Jadi yang di sini dicuplik oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu peristiwa ketika Abu Thalib mengajak Rasulullah ke Syam. Tapi sebelum itu juga ada beberapa peristiwa lain, gitu ya. Peristiwa lain atau bahkan mungkin setelah ini ya, yang tidak disebut di Al-Urjuzail Al-Mi'iyah, bahwa Rasulullah itu menggembala kambing. Dan disebutkan di dalam sirah nabawiyahnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi bahwa Abu Thalib ini termasuk orang yang tidak kaya, sehingga Rasulullah itu pengen juga membantunya. Maka meskipun usia Rasulullah masih kecil, beliau menggembala kambing. Dan menggembala kambing itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibayar sampai beberapa dinar. Tidak tahu, tidak disebutkan itu berapa lama. Tapi yang pasti Rasulullah itu di waktu kecil beliau menggembala kambing. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika beliau sudah diutus menjadi nabi, beliau bersabda kepada para sahabat, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti dia itu menggembala kambing. Jadi semua nabi itu pernah menggembala kambing, entah lama entah sebentar. Nah ini yang kemudian dikaji oleh para ulama, apa sebenarnya hikmah sehingga para nabi itu menggembala kambing, gitu ya. Apa kira-kira hikmahnya? Menguji kesabaran, ya itu salah satunya. Syekh Ali Muhammad As-Salafi juga ini mengetengahkan hikmahnya melatih kesabaran. Soalnya kalau nggak sabar, kambingnya ditinggal ya. Dan kambing yang digembala itu kan bukan hanya 1-2, tapi kan banyak. Nah itu butuh kesabaran, mandiri. Nah tadi benar mandiri, karena dengan menggembala kambing ya otomatis sebelum bisa menggembala kambing sudah bisa apa istilahnya mengelola dirinya sendiri. Sejak kecil sudah mandiri, bahkan sudah bisa menghasilkan uang gitu ya sejak kecil. Apalagi ya mengatur, memimpin, memanage begitu ya. Sampai disebutkan oleh Syekh Ali Muhammad As-Salafi, kambing itu ada di antara para kambing itu yang memang dia pemimpinnya. Nah, bagaimana penggembala itu mengenali mana yang pemimpinnya, mana yang lainnya mengikuti, begitu ya. Jadi ilmu leadership itu sudah didapatkan sejak kecil, gitu ya. Kalau di teori kepemimpinan modern kan ada driver and passenger, gitu ya. Nah, di kambing juga ada, gitu ya. Dan nanti dibagi menjadi good dan bad. Jadi ada good driver, bad driver, good passenger, bad passenger. Nah itu sejak para nabi itu masih muda,
menggembala kambing itu sudah punya ilmu itu. Jadi mengenali mana yang jadi pemimpin. Jadi cukup nanti kambing yang memang tipenya driver atau leader gitu ya. Itu yang kemudian lebih diperhatikan, kalau dia kemana yang lainnya mengikuti gitu. Makanya sekarang juga ada sekolah-sekolah tertentu, bahkan yang di luar negeri itu maupun di Indonesia ada sekolah Islam juga yang menggunakan penggembalaan kambing sebagai salah satu kurikulumnya. Jadi bagaimana anak-anak itu semacam entah ekstrakurikuler atau bahkan wajib begitu ya untuk menggembalakan kambing. Karena itu tadi, ternyata semua nabi itu menggembala kambing, dan itu bukan pekerjaan yang mudah begitu ya, menggembala kambing. Dan pernah kan di sini di SMP IT Al-Ibrah dulu menggembala kambing juga, tapi mungkin sebentar ya, mungkin ada yang enggak bertahan lama begitu ya. Tapi yang pasti masuk kalender, masuk kalender waktu itu karena ada ini fotonya. Dan memang tidak mudah gitu ya menggembala kambing. Nah, kemudian diajak ke Syam. Ya, diajak ke Syam. Nah, pada usia berapa Rasulullah diajak ke Syam? Nah, wadaka apa wadaka? Dan ini begitu ya, artinya ila Samirohal, ini perjalanan ke Syam. Syam ini kita tahu ya, Syam ini di mana? Negeri Syam, ya negeri Syam, ya Palestina. Kemudian mana lagi kalau sekarang selain Palestina? Ya, jadi 3 negara kalau sekarang ya, Palestina, kemudian Yordania sama Suriah atau Lebanon gitu ya. Palestina, Lebanon, Suriah begitu ya. Nah, itu Syam waktu itu. Dari Mekah ke Syam itu berapa kilometer? Itu kan ketika nanti di sini itu perjalanan terakhir Rasulullah waktu ila Samirohal itu sampai ke kota Busra. Kendaraan darat kan itu terhubung semua, pakai unta. Nah, itu lebih jauh dari Baitul Maqdis, karena Busra itu ada di selatan Suriah, Suriah bagian selatan. Tadi saya cek di Google Map gitu ya, dan masih ada begitu ya. Busra itu dia kalau saat ini ya di Suriah bagian selatan, jadi lebih jauh dari Al-Quds, lebih jauh dari Al-Quds. Dan usia beliau berapa? Kita lanjutkan dulu. Ba'da, setelah, tahun, Isnai Asyar. Nah, Isnai Asyar 12. Jadi peristiwa ini, ila Samirohal ini terjadi ketika Rasulullah itu usianya 12 tahun, lebih sedikit gitu ya. Ada yang mengatakan 12 tahun 2 bulan 10 hari. Makanya Imam Ibnu Abil Is menggunakan kata ba'da, sesudah gitu ya. Nah, wakana, wa dan kana, adalah gitu ya, min bisa dari, bisa tentang, amri urusan, bahiro ya nama pendeta Bahiro atau Buhairo gitu ya, Mastahar. Apa Mastahar? Mastahar ini sesuatu yang sudah definitif begitu ya. Artinya ketika
disebutkan nama Bahira itu, maka ketika kita mengkaji sirah nabawiyah sudah tahu bahwa oh itu pendeta Buhaira, kemudian peristiwa yang terjadi adalah nanti Rasulullah disuruh pulang gitu ya. Jadi titik terjauh itu Rasulullah sampai di kota Busra. Nah, di kota Busra itulah kemudian pendeta Bahira atau Buhaira ini menemui beliau. Padahal selama ini Bahira ini dikenal sebagai pendeta yang tidak pernah keluar dan tidak pernah menemui siapapun yang datang ke kota itu. Meskipun dia itu seorang pejabat, seorang yang terkenal. Tapi begitu tahu bahwa yang datang ini adalah Rasulullah, maka beliau keluar, beliau menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu usianya masih 12 tahun. Lalu dia mengatakan kepada Abu Thalib, bawalah anakmu ini pulang. Kalau dalam riwayat yang lain tanya dulu. Jadi anakmu itu bukan berarti anak kandung gitu ya. Karena Bahira ini sudah tahu juga dari kitab terdahulu bahwa tidak mungkin Nabi ini punya ayah. Tidak mungkin ayahnya masih hidup. Makanya kalau dalam riwayat yang lain Bahira ini tanya dulu, ini apamu? Ini anakku. Tidak mungkin gitu ya. Loh kok kamu tahu gitu? Karena seorang pemimpin alam semesta itu nabi terakhir tidak mungkin dia ayahnya masih hidup. Anakmu ini, ya, ini bahasa itu tadi ya, anak ini gitu ya, bawalah dia pulang kembali sebelum dia nanti diganggu oleh orang-orang Yahudi. Karena anak ini akan menjadi pemimpin besar, akan menjadi pemimpin semesta alam. Dia adalah nabi terakhir. Nah itu Abu Thalib kemudian merasa kaget gitu ya. Bagaimana engkau bisa tahu kalau anak ini adalah pemimpin semesta alam? Karena sejak kalian tiba di Aqabah itu berarti kalau sekarang ada di Jordania, itu tidak ada batu dan pohon yang dilewatinya kecuali bersujud. Dan mereka itu tidak mungkin bersujud kecuali kepada para nabi. Batu dan pohon yang dilewati. Dan pasti ada tanda kenabian pada anak ini di antara dua bahunya. Lalu diperiksa dan ternyata memang benar. Jadi khotamun nubuwah, cap kenabian itu ada di antara dua bahu Rasulullah di bagian belakang gitu ya. Nah itu ketika Rasulullah masih kecil itu seperti bekas bekam begitu ya, yang warnanya agak kemerahan, berbeda dengan warna kulit yang lain dan agak menonjol sedikit, sebesar lingkaran buah apel. Nah, tidak tahu buah apelnya itu seberapa gitu ya. Dan itu ternyata ada. Yang nanti juga ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Yahudi kalau mau membuktikan ini benar-benar Nabi atau enggak, itu dicari tanda kenabian itu. Kalau nabi-nabi terdahulu juga punya tanda kenabian, tetapi umumnya itu ada di telapak tangan sebelah kanan, di punggung. Jadi ada bulatan yang warnanya berbeda dan agak sedikit menonjol. Silakan diperiksa. Ya enggak ada ya. Barangkali langsung melihat tangannya sendiri-sendiri. Oh, ada tandanya apa enggak gitu ya. Tanda bekas bekam. Kalau kita ada tanda di sini bekas bekam itu ya. Kalau bekas bekam itu kan ya nanti sebentar lagi hilang gitu ya. Tapi kalau tanda kenabian itu permanen, tidak bisa hilang. Gitu ya. Nah, maka diajak pulang. Diajak pulang sudah tidak lagi meneruskan bersama dengan Abu Thalib di Syam, tetapi Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda mengawal Rasulullah pulang. Jadi memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
yang mereka belajar kitabnya dengan benar pada saat itu, mereka akan mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir yang diutus, tanda tanyanya disebutkan jelas, sehingga kalau dalam Al-Quran itu diistilahkan mereka mengenali Rasulullah itu lebih dari mengenali anak mereka sendiri. Makanya yang jujur itu kemudian akan masuk Islam. Kalau nanti di Madinah ada Yahudi yang kemudian masuk Islam, pendeta Yahudi, karena pendeta Yahudi ini jujur. Ada yang hafal namanya? Siapa? Pendeta Yahudi yang di Madinah ketika tahu Rasulullah, tahu tanda-tanda seperti di kitab Taurat, maka beliau langsung masuk Islam. Itu namanya Abdullah bin Salam. Nah, sampai di sini kemudian berarti ini bait ke berapa? Ke 12 ini ya? Bait ke 12. Iya, jadi iya, jadi dulu itu kenapa orang-orang Yahudi itu tinggal di Madinah, dan di Madinah itu ada 3 kabilah besar Yahudi. Nah, kabilah apa saja? Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, sama Bani Nadir. Ada satu lagi kabilah besar yang ada di luar Madinah, itu adalah Khaybar. Nah, Madinah dengan Khaybar itu sama-sama daerah penghasil kurma terbesar di Jazirah Arab, tempat tumbuhnya kurma. Jadi di kitab mereka itu juga ada bahwa nanti akan muncul nabi terakhir, munculnya di mana? Muncul di daerah yang diapit oleh gunung, maksudnya di sekitar gunung yang di situ kurma itu tumbuh, apa istilahnya, tempat tumbuhnya kurma. Nah, setelah dilihat ternyata itu adanya di Khaybar sama di Yasrib. Maka sebagian itu pergi ke Khaybar menetap di sana, sebagian pergi ke Yasrib atau ke Madinah dan menetap di sana. Nah, yang di Yasrib itu ada 3 kabilah, kabilah Bani Qainuqa, Bani Quraidah sama Bani Nadir. Nah, mereka berharap bahwa dengan tinggal di situ, berharap salah satu dari wanita mereka nanti yang akan melahirkan nabi terakhir. Jadi mereka sudah lama menunggu-nunggu nabi terakhir ini. Dan setiap kali mereka ada gesekan dengan penduduk pribumi. Penduduk pribumi itu 2 suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka mengatakan, tunggu kalau nanti nabi terakhir sudah datang, kami akan memerangi kalian bersama dengan nabi terakhir. Nah, itu ancaman Yahudi kepada Aus dan Khazraj. Tapi ketika ada Rasulullah, ternyata justru yang beriman adalah suku Aus dan suku Khazraj. Mereka menjadi kaum Ansar. Sementara Yahudi itu mayoritasnya justru mengingkari dan memusuhi. Kecuali ya 1-2 orang kayak Abdullah bin Salam itu tadi yang jujur dengan keimanannya. Jadi tidak peduli ini dari mana, pokoknya kalau nabi terakhir sesuai dengan kitab ya diimani. Tapi kalau yang lainnya, waduh, bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan Bani Ismail. Karena Rasulullah itu kan jalurnya dari Nabiullah Ismail. Sementara Yahudi itu kan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya 12 anak, gitu ya. Nah, dari situlah keturunan Bani Israel. Sementara kalau Rasulullah dari keturunan Bani Ismail. Nah, itu mereka tidak mau terima, begitu ya. Jadi hasadnya di situ. Baik, kemudian kita lanjutkan bait ke 13. Ini kayaknya yang hitam sudah. Wasara nahwa sami asraful wara. Satin
linakura li ummina Khadijatin cira wa ada fihi rabihan mustab sira fakana fihi aqduhu alaiha wa ba'dahu ilaiha wa waltuhu minha qala rohim fal awalul qasimu haza atak wa dan saro. Iya, saro itu berjalan. Isra. Nah, itu kan juga ini ya, berasal dari kata saro. Meskipun secara khusus itu artinya perjalanan pada malam hari, tapi bisa juga digunakan ya perjalanan secara umum. Wasaro. Nahwa di sini diartikan menuju gitu ya, atau ke gitu ya. Asam, sam. Asyraf, sarofa. Nah, asyraf paling mulia. Alwaro, bisa diartikan makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Fi di am, kayak tadi ada am. Kalau ain dengan mim langsung artinya paman. Kalau ain alif kemudian mim tahun. Khamsatin 5 wa dan isrin 20. Azkuro, ya apa istilahnya, ya, yang terkenal begitulah. Wasaranah wasami asraful wara fi khamsatin wa isrinat kuro ya. Dan beliau apa istilahnya melakukan perjalanan ke Syam gitu ya. Makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia itu melakukan perjalanan ke Syam dalam usia 25 tahun ya, sebagaimana yang terkenal itu begitu. Nah, kemudian li ummina ummi. Nah, li dulu apa li? Li itu kan harf li. Untuk ummi ibu, na kita. Nah, untuk ibu kita Khadijah, mutajiro itu perniagaannya. Jadi beliau perjalanan ke Syam, berdagang ke Syam itu untuk perniagaannya Bunda Khadijah. Wa'ada dan kembali. Wa itu dan, ada kembali. Fihi ya kembali
bisa kepada Bunda Khadijah ini ya, fihi robihan. Hadis yang terkenal dengan menggunakan kata ini adalah Robiha Suhaib. Nah, itu. Apa? Beruntung. Robihan berarti keuntungan. Mustabsyiro. Ini asal katanya ba sin ro. Nah, apa namanya? Termasuk juga kemudian ada busro. Nah, itu ini apa namanya? Mustabsyiro. Menggembirakan gitu ya. Basyiro wa nadhiro. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi? Busro, kabar gembira. Basyiro wa nadhiro sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah, mustabsyiro, nah ini menggembirakan. Jadi beliau perjalanan ke Syam pada usia 25 tahun itu untuk apa? Perniagaannya Bunda Khadijah. Dan beliau kembali dari perniagaan itu dengan membawa keuntungan yang besar, ya, yang menggembirakan. Ya, diartikan keuntungan yang besar juga boleh. Tapi kalau letter luck-nya ya menggembirakan. Ya. Jadi ini sebenarnya antara bait ke-12 dengan ke-13, karena usia 12 tahun, terus ini usia 25 tahun. Itu masih ada beberapa peristiwa, tapi tidak disebutkan dalam Al-Urjuzah Almiyah. Di antaranya ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 tahun, itu terjadi perang Fijar. Perang Fijar itu antara Quraisy dengan apa? Yang pasti kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membantu paman-paman beliau dalam perang itu dengan mengumpulkan anak panah. Jadi Rasulullah terlibat, usianya masih 15 tahun tapi ikut dalam pasukan perang, meskipun tidak berada di garda depan, tapi beliau bertugas mengumpulkan anak panah. Kemudian setelah itu terjadi Hilful Fudul. Nah, perjanjian kesepakatan antara beberapa kabilah di Mekah untuk melindungi siapapun yang ada di Mekah yang terzalimi, baik orang Mekah, penduduk asli maupun orang yang datang ke Mekah. Jadi ceritanya ada orang yang dia itu datang ke Mekah untuk berdagang. Dagangannya itu dibeli oleh As bin Wail tetapi tidak dibayar. Sehingga dia ini rugi. Dia mengadu kepada orang-orang di sekitar situ, ternyata yang ditemui itu adalah orang-orang golongannya As bin Wail yang mereka mendukung As bin Wail dan tidak membenarkan orang tersebut. Maka orang tersebut kemudian dia naik ke bukit lalu bersyair menceritakan tentang kezalimannya. Nah, itu didengar oleh Abu Thalib, didengar oleh beberapa tokoh Bani Hashim yang mereka ini merasa kasihan lalu membentuk kesepakatan untuk tidak membiarkan seorang pun dizalimi di Mekah. Dengan kesepakatan itu disebut Hilful Fudul, maka mereka mendatangi As bin Wail, akhirnya As bin Wail membayar orang tersebut. Nah, ini yang kata Rasulullah, kalau di masa Islam itu saya diundang untuk sebuah perjanjian seperti Hilful Fudul, niscaya aku juga akan tetap menghadirinya. Gitu ya. Ini diantara beberapa peristiwa. Kemudian juga itu tadi, Rasulullah itu di masa kecilnya beliau mengembala kambing sampai menghasilkan uang juga. Selain juga memang itu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala menyiapkan beliau dengan kesabaran, kemandirian, kemudian ilmu leadership dan sebagainya. Gitu ya. Dan Rasulullah itu sejak beliau masih kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi maksum. Karena pada saat Rasulullah itu tiap hari menggembala, itu satu saat
Rasulullah merasa agak bosan gitu ya. Lalu berpesan kepada temannya, tolong jaga kambing-kambingku. Aku mau ke Mekah main sebagaimana anak-anak yang lain sedang bermain. Nah, maka Rasulullah pergi ke Mekah. Jadi menggembala kambingnya itu kan di luar kota ya, di luar kota Mekah gitu ya, tidak di pemukiman kan, di luar. Nah, Rasulullah kemudian masuk Mekah, lalu Rasulullah mendengar bunyi-bunyian. Ternyata ada penampilan biduan. Kalau sekarang ada konser gitu ya. Nah, Rasulullah itu tertarik. Wah, ini saya kayaknya ikut nonton gitu ya. Nah, Rasulullah begitu mendekati tempat itu, oleh Allah dijadikan ngantuk berat sampai beliau kemudian tidur, bangun-bangun sudah kena sengatan matahari. Jadi nggak sempat lihat penampilan biduan itu, ditidurkan oleh Allah dengan rasa kantuk yang berat. Nah, lalu beliau kembali ketemu dengan temannya tadi yang dititipi kambing. Nah, besok atau beberapa hari lagi juga begitu, Rasulullah pengen ke Mekah lagi untuk nyari hiburan lah dengan teman-teman seusianya. Terus hal yang sama, beliau mendengar ada suara musik atau konser lah begitu ya. Dan beliau mengalami hal yang sama. Sebelum melihat itu sudah ngantuk berat dan tidur, bangun-bangun itu sudah pagi, tersengat matahari. Dan sejak saat itu beliau mengatakan kepada temannya, "Ndak, setelah ini saya ndak akan ini lagi, ndak akan tertarik dengan hiburan bersama teman-teman." Ya, jadi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Nah, ini bedanya antara Rasulullah dengan kita. Kalau kita ya ndak bisa seperti itu. Makanya perlunya kita punya circle yang baik, punya komunitas, punya teman-teman yang baik, yang mengingatkan kita. Karena kan tidak mungkin juga ada malaikat yang turun mengingatkan kita, tidak mungkin gitu ya. Ya. Kita kemudian mau misalnya itu tadi misalnya nonton konser gitu ya, nonton dangdutan, terus di perjalanan dituduhkan oleh Allah juga kayaknya kok enggak begitu ya. Tapi kadang-kadang kan diingatkan oleh teman. Nah, itu bentuk penjagaan Allah juga. Arepe nandi, arepe nonton konser lah apa sih nonton konser, terus mending nang omah wae lho, turun nang omah. Nah, itu juga ini penjagaan dari Allah gitu ya. Nah, kemudian di usia yang ke-25 tahun Rasulullah itu mulai berdagang dan berdagangnya ke luar negeri. Makanya ini luar biasanya begitu ya. Karena berdagangnya di Syam. Jadi sudah kalau sekarang berarti melewati berapa negara itu? Mekah kan di Arab Saudi ya kalau sekarang. Nah, kemudian melewati kalau peta ya melewati Jordania, kemudian Palestina misalnya, kalau tujuannya di Suriah misalnya gitu ya. Nah, sudah berapa negara? Naik unta. Ya naik unta. Karena kan itu daratan. Jadi ya lebih cepat naik darat daripada naik kapal. Mungkin kapalnya juga waktu itu masih belum ada. Kalau kapal yang terkenal itu kan dari Mekah ke Habasyah. Kalau ke tempat lain kan nggak ada dalam Sirah Nabawiyah. Dan nanti umat Islam itu baru punya kapal besar pada masa Utsman bin Affan. Itu angkatan laut pertama. Nah, di masa Rasulullah itu sepertinya masih belum ada kapal besar. Kapal kecil itu tujuannya ke Habasyah itu ada. Dan ini yang luar biasa. Usia 25 tahun beliau sudah menjadi seorang pedagang, dan berdagangnya itu di luar negeri. Nah, ini yang juga di beberapa sekolah atau di beberapa pelatihan begitu dicoba bagaimana agar usia 25 tahun itu ini sudah menjadi seorang pebisnis. Kalau tadi usia belasan tahun itu menggembala kambing, kemudian usia 25 tahun itu sudah menjadi bisnismen internasional. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Kadang-kadang usia 25 tahun masih minta apa namanya, dikawal oleh orang tuanya, minta dibantu oleh orang tuanya. Dan beliau yang luar biasa itu
beliau kan bukan dengan modal sendiri, tetapi apa istilahnya ya. Jadi yang dibawa untuk didagangkan di Syam itu adalah barang-barangnya Bunda Khadijah. Dan Bunda Khadijah itu orang yang termasuk salah seorang yang paling kaya di Mekah. Gitu ya. Beliau punya konsorsium bisnis. Nah, konsorsium bisnisnya itu melibatkan beberapa orang yang entah itu statusnya karyawan atau kerjasama sebagai agen gitu ya, yang membawa barang ke sana untuk diperdagangkan di Syam, dan juga mungkin ini beli barang di Syam untuk dibawa ke Mekah dan dijual di Mekah. Tapi yang pasti modalnya itu modalnya Bunda Khadijah, dan Bunda Khadijah itu cukup dari rumah saja beliau mengelola bisnisnya. Yang berangkat itu anak buahnya. Nah, ini luar biasanya. Kalau seorang wanita ingin menjadi pebisnis seperti Bunda Khadijah itu cukup dari rumah, luar biasanya. Nah, yang juga luar biasa Rasulullah itu beliau kembali dengan keuntungan yang sangat menggembirakan. Nah, beliau Rasulullah ketika berdagang itu didampingi oleh pembantunya Khadijah namanya Maisarah. Nah, Maisarah laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, jangan sampai keliru gitu ya. Ikrimah, nah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi ada nama-nama di Arab itu yang akhirannya itu tak marbutah tetapi dia laki-laki. Yang kalau di Indonesia mungkin kadang-kadang dipahami perempuan. Loh, nama Ikrimah, nama Maisarah kan ya mantasnya perempuan. Nah, itu kan logika Jawa begitu ya. Tapi kalau di Arab mereka ini laki-laki. Nah, Maisarah ini melihat beberapa keajaiban saat menemani Rasulullah berdagang di Syam. Misalnya awan yang seringkali itu mengikuti Rasulullah sehingga enak. Kesan bersama Rasulullah itu tidak seberapa kepanasan gitu ya. Kemudian melihat bagaimana kejujuran Rasulullah, kemuliaan akhlak beliau, dan dari attitude yang baik itulah, good attitude itulah kemudian Rasulullah justru mendatangkan banyak keuntungan. Jadi laku keras karena akhlak beliau, kejujuran beliau begitu, dengan kecerdasan beliau. Dan ketika dibawa ke Bunda Khadijah bukan hanya tertarik dengan keuntungan yang besar ini, tetapi justru tertarik dengan akhlak Rasulullah, kejujuran Rasulullah yang diceritakan oleh Maisarah. Nah, kemudian itu yang membuat ini fakana maka kana kayak tadi ya, kana itu bisa diartikan adalah ya. Fihi maksudnya berarti usianya Rasulullah ini ya, pada usia Rasulullah 25 tahun. Akduhu akduhu wa kana fihi akduhu, hanya kurang alaiha. Nah, mengikat akad nikah ya, menikahi begitu ya, alaiha menikahi Bunda Khadijah. Wa ba'duhu, dan setelahnya ifda'uhu, beliau tinggal ilaiha bersamanya, bersama Bunda Khadijah. Jadi pada usia yang sama 25 tahun Rasulullah menikahi Bunda Khadijah. Jadi ceritanya tadi setelah Bunda Khadijah tertarik dengan ceritanya Maisarah, terkagum-kagum dengan Rasulullah, maka beliau diskusi dengan temannya, namanya Nafisah. Kalau Nafisah laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ini teman perempuan Bunda Khadijah. Dan kemudian ini cocok lah, istilahnya sangat mendukung. Maka kemudian melalui Nafisah ini menghubungi paman Rasulullah, atau kalau dalam riwayat yang lain ya Bunda Khadijah minta bantuan paman-paman beliau begitu ya, kemudian menghubungi Abu Thalib. Jadi seorang wanita itu boleh proaktif dalam menjemput jodoh, tidak harus menunggu
lamaran, tapi bisa menanyakan. Tetap nanti yang melamar laki-laki, tetapi menanyakan. Nah, itu salah satu yang diteladankan oleh Bunda Khadijah. Padahal Bunda Khadijah ini, beliau kan janda usia 40 tahun, kaya raya, dilamar oleh siapapun, tokoh-tokoh Quraisy itu beliau selalu menolak. Tapi begitu melihat Rasulullah akhlaknya luar biasa, beliau sangat mengagumkan. Akhirnya malah beliau yang berinisiatif terlebih dahulu untuk menanyakan ke pihak Rasulullah, ya, ke Abu Thalib, dan kemudian setelah disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah juga setuju karena Bunda Khadijah ini ya akhlaknya luar biasa, beliau juga orang yang mulia, begitu ya. Maka di usia yang sama 25 tahun Rasulullah menikahi Bunda Khadijah. Dan ini seringkali dijadikan usia patokan gitu ya. Laki-laki kalau mau menikah ya targetnya 25 tahun. Tapi yang perlu diingat, Rasulullah 25 tahun ini tahun apa? Tahun Hijriah. 25 tahun Hijriah itu berarti berapa tahun Masehi atau Komariah? Samsiah gitu ya. 24. Ya, kan kan Samsiah lebih lama, 365 hari. Kalau Komariah atau Hijriyah itu kan berapa? Selisih 12 hari lah, sekitar 12 hari setiap tahun. 12 kali 25 berapa? 12 kali 25. 6 berapa? 250 ditambah 50, 300 kan? Nah, 300 hari ini berarti kan 1 tahun ini. 1 tahun Hijriah. Berarti usia Rasulullah kalau di kalender Masehi saat menikah ya 24 tahun. Gitu. Jadi kalau mau meniru Rasulullah sama begitu, usia menikah itu usia 25 tahun Hijriah. Nah, beliau kemudian tinggal bersama dengan Bunda Khadijah. Nah, dan walduhu. Nah, kalau mau ya tidak semua kemudian yang dilakukan Rasulullah kemudian diinikan ya, harus sama persis. Saya menikahnya harus usia 25 tahun Hijriah. Terus saya juga mencari janda usia 40 tahun yang kaya. Kaya, cantik, nasabnya mulia, nah itu Bunda Khadijah. Walduhu anak-anak beliau ya. Minha, nyanya siapa? Hanya ini ke Bunda Khadijah. Jadi seluruh anak beliau itu dari Bunda Khadijah. Khola kecuali atau selain Ibrahim. Ya Ibrahim. Kalau Ibrahim dari siapa? Ya, Mariatul Qibtiyah. Nah. Fal awalu, maka al awalu awal berarti anak pertama. Al Qasim namanya adalah Qasim. Haza mendapatkan at-takrim, kemuliaan. Jadi anak pertama beliau adalah Al-Qasim yang mendapatkan kemuliaan. Nah, insya Allah kita cukupkan ya. Sebenarnya lanjut putra-putra beliau ya di bait yang ke-17, tapi insya Allah karena waktunya sudah siang, sudah setengah 11 lebih, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau putra beliau berapa sih putra Rasulullah? Hafal ya? 7. Siapa saja namanya? Qasim, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, terus Abdullah. Sudah 7? Iya, jadi 7 itu. Insya Allah nanti lanjutannya di bait yang ke-17 dan seterusnya.
kita cukupkan sekian. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.